Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misha dan bersama 3 teman saya yaitu Ilman, Ainun, dan Adit. Kita berempat bakal ngejelasin sejarah berdirinya Utsmani. Setelah berakhirnya era Abbasiyah, keadaan politik umat Islam mengalami kemajuan kembali oleh 3 kerajaan besar, yaitu Utsmani di Turki, Mughal di India, dan Safawi di Persia. Dari ketiganya, Turki Utsmani adalah yang terbesar dan terlama. Kesultanan Utsmaniyah atau dikenal dengan sebutan Kekaisaran Turki Ottomani. Pendiri kerajaan ini adalah bangsa Turki dan kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina yang dipimpin oleh Sulaiman. Sulaiman mengajak anggota sukunya untuk menghindari serbuan bangsa Mongol dan berada di bawah kekuasaan dinasti Khawarizm, yaitu pada tahun 1219 hingga 1220. Sulaiman dan anggota sukunya lari ke arah barat dan meminta perlindungan kepada Jalaluddin, pemimpin terakhir dinasti Khawarizm di Transoxiana. Jalaluddin menyuruh Sulaiman agar pergi ke arah barat atau Asia Kecil. Kemudian mereka menetap di sana dan pindah ke Syam dalam rangka menghindari serangan Mongol. Dalam usahanya pindah ke Syam itu, pemimpin orang-orang di Turki mendapat kecelakaan. Mereka hanyut di sungai Eufrat yang tiba-tiba pasang karena banjir besar pada tahun 1228. Akhirnya mereka terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ingin pulang ke negeri asalnya dan yang kedua ingin meneruskan perjalanannya ke Asia Kecil. Kelompok kedua berjumlah 400 kepala keluarga yang dipimpin oleh Ertugrul Ibnu Sulaiman. Mereka mengabdikan dirinya kepada Sultan Alauddin II, penguasa Saljuk yang pusat pemerintahan di Konya, Anatolia, Asia Kecil. Sultan Alauddin menghadiahkan sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium karena bangsa Turki telah membantu mengalahkan pasukan Mongol dan Bizantium. Sejak itu, mereka harus membina wilayah barunya dan memilih kota Shuku sebagai ibu kota mereka. Ertugrul meninggal tahun 1289 Masehi. Kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya Utsman. Utsman dianggap sebagai pendiri kerajaan Utsmani, memerintah antara tahun 1290 sampai 1326 Masehi. Pada tahun 1300 Masehi, bangsa Mongol menyerang kerajaan Saljuk dan Sultan Alauddin terbunuh. Kerajaan Saljuk terpecah-pecah dalam beberapa kerajaan kecil. Lalu Utsman menyatakan kemerdekaan dan berkuasa penuh atas daerah yang didukungnya. Sejak itulah kerajaan Utsmani dinyatakan berdiri. Ada 5 periode kekuasaan Utsmani. Periode pertama, memerintah pada tahun 1299 sampai 1402. Pertumbuhan dan perkembangan kekuasaan yang disusul dengan perluasan wilayah hingga menyeberang ke daratan Eropa. Kekuatan Timur Leng kemudian dapat membendung langkah maju Turki Utsmani, di mana mereka dapat merebut wilayah timur kerajaan pada 1402. Ada 4 sultan yang memerintah pada periode pertama, yaitu Utsman I, memerintah pada tahun 1299 sampai 1326. 2. Orhan, memerintah pada tahun 1326 sampai 1359. 3. Murad,
memerintah pada tahun 1359 sampai 1389. 4. Bayazid Yildirim memerintah pada tahun 1389 sampai 1402. Periode kedua 1403 sampai 1566. Masa transisi. Anak-anak Bayazid berebut kekuasaan sampai akhirnya dikuasai penuh oleh Muhammad. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel pada 1453, sementara Salim menaklukkan Mesir pada 1517. Sultan-sultan yang memerintah pada periode kedua yaitu 1. Muhammad I pada tahun 1403 sampai 1421. 2. Murad II pada tahun 1421 sampai 1451. 3. Muhammad II pada tahun 1451 sampai 1481. 4. Bayazid II pada tahun 1481 sampai 1512. 5. Salim I 1512 sampai 1520. 6. Sulaiman I Al-Kanuni pada tahun 1520 sampai 1566. Periode ketiga 1566 sampai 1703. Hanya bertahan dan tidak terjadi perluasan wilayah. Bahkan ada wilayahnya yang sudah jatuh seperti Hongalia ke pihak musuh. Sultan-sultannya yaitu Salim II 1566 sampai 1573. Murad II 1573 sampai 1596. Muhammad III 1596 sampai 1603. Ahmad I 1603 sampai 1617. Mustafa I 1617 sampai 1618. Utsman II 1618 sampai 1622. Mustafa I 1622 sampai 1623. Murad IV 1623 sampai 1640. Ibrahim I 1640 sampai 1648. Muhammad IV 1648 sampai 1687. Sulaiman III 1687 sampai 1691. Ahmad II 1691 sampai 1695. Mustafa II 1695 sampai 1703. Periode keempat 1703 sampai 1839 atau masa kemunduran. Sultan-sultannya yaitu Ahmad III 1703 sampai 1730. Mahmud I 1730 sampai 1754. Utsman III 1754 sampai 1757. Mustafa III 1757 sampai 1774. Abdul Hamid 1774 sampai 1789. Salim III 1789 sampai 1807. Mustafa IV 1807 sampai 1808.
Mahmud II 1808 sampai 1839. Periode kelima 1839 sampai 1924. Terjadi modernisasi sampai kemudian jatuh pada 1924 berdirinya Republik Turki. Sultan-sultannya yaitu Abdul Majid 1839 sampai 1861, Abdul Aziz 1861 sampai 1876, Murad V 1876 sampai 1876, Abdul Hamid II 1876 sampai 1909, Muhammad V 1909 sampai 1918, Muhammad VI 1918 sampai 1922, Abdul Majid 1922 sampai 1924. Sebab runtuhnya Kekhalifahan Utsmaniyah, kondisi pemerintah yang lemah dan kemerosotan akhlak disebabkan oleh keuntaan kepada dunia dan kemegahannya, iri hati benci membenci, dan penindasan pejabat, mulai korupsi sehingga mereka meninggalkan pemahaman dan semangat jihad. 2. Serangan dan pertempuran militer dari Eropa. Turki melemah karena banyaknya pertempuran yang terjadi antara mereka dan negara-negara Eropa. Puncak dari semua itu adalah keterlibatan Turki dalam Perang Dunia I pada 2 Agustus 1914 atas rencana busuk dari Mustafa Kemal, dan mengakibatkan Turki kehilangan segala-galanya, di mana militer penjajahan akhirnya memasuki Istanbul. 3. Gerakan oposisi sekuler dan nasionalis. Kekhalifahan Utsmaniyah juga mendapat perlawanan dari organisasi wanita Turki dan organisasi persatuan dan kemajuan yang digawangi oleh Mustafa Kemal Atatürk. Pada 1909, Organisasi Persatuan dan Kesatuan memasuki Istanbul dan menyingkirkan Kekhalifahan Abdul Hamid II. 3 Maret 1924, Badan Legislatif mengangkat Mustafa Kemal sebagai Presiden Turki dan membubarkan Khilafah Utsmaniyah. Tidak lama setelah itu, Kekhalifahan Abdul Hamid dan keturunannya diusir dari Turki dan aset kekayaannya disita. Itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangannya, saya meminta maaf, dan jika ada lebihnya, tidak usah dikembalikan, karena saya orang yang ikhlas. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.